Jadi konsep dasarnya itu bukan hanya rokok sih, semua hal yang masuk pada lubang, apakah itu mulut, anus, dan hidung dan sebagainya, yang masuk dengan sengaja, pada prinsipnya itu membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zainal Alfarisi dan juga Gus Mamak dalam acara Wangsulan. Assalamualaikum Gus. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama banget ya nggak jumpa Gus. Emang kapan pernah jumpa kita? Kayaknya pertama ini ya? Oh iya, tapi aku pernah lihat Gus. Oke. Di Terima YouTube kasih. tadi. Oh iya. Emang lama sih nggak ambil tag di sini. Iya, aku lihat lama banget video di Golkar ini, Gus lama nggak muncul. Iya. Jadi makanya aku lama banget gitu, akhirnya bisa ketemu langsung. Alhamdulillah. Seneng banget. Gus, ini ada pertanyaan nih dari netizen nih. Pertanyaannya mengenai seputar bulan puasa pastinya Gus. Ini pertanyaan dari netizen. Sedang ramai perbincangan soal merokok tidak membatalkan puasa. Bagaimana pendapat Gus sendiri? Saya sepakat, merokok itu tidak membatalkan puasa. Oh begitu? Kalau tidak dihidupkan. Kalau dihidupkan itu baru jadi permasalahan. Oh, maksudnya kalau cuma dipegang gitu, tidak batalin puasa. Tapi kalau sampai ketika dia dihidupkan dan kemudian keluar asapnya, itu baru jadi pembicaraan. Itu termasuk udah membatalkan puasa ya? Jadi konsep dasarnya itu bukan hanya rokok sih, semua hal yang masuk pada lubang, apakah itu mulut, anus, dan hidung dan sebagainya, yang masuk dengan sengaja, pada prinsipnya itu membatalkan puasa. Berarti kalau rokok ini kan benda yang masuk ini kan asap. Betul. Jadi ulama bersepakat kalau asap itu termasuk ain, termasuk suatu materi. Karena dia bagian dari sebuah materi, maka ketika diserbu dengan sengaja, itu bagian dari memasukkan sesuatu dengan sengaja. Beda misalnya dengan tidak sengaja. Nggak sengaja itu kayak kita naik motor, terus ada asap, asap truk, kita hirup gitu kan, nggak mungkin kan ada knalpot terus. Gitu. Ya, jadi bener. itu menjadi bagian yang tidak sengaja. Atau kita menjadi perokok pasif, itu kan memasukkannya tidak sengaja. Maka itu tidak menjadi bagian dari membatalkan puasa. Berarti poinnya adalah dengan disengaja. Dengan disengaja. Disengaja. Karena misalnya nih di sebelah saya nih, mohon maaf, non muslim tapi dia merokok, terus saya menghirupkan, berarti itu termasuk tidak membatalkan. Tidak membatalkan, kecuali ya disengaja emang itu dideketin terus menikmati dari asap yang dia keluarkan, itu bagian dari sengaja. Termasuk vape juga ya berarti Gus ya? Segala sesuatu yang bersifat asap itu ada materi kan. Asap itu kan bagian dari pembakaran tembakau yang kemudian kita sergu gitu. Maka itu membatalkan puasa. Karena dia masuk dalam rongga tubuh semuanya. Ini salah satu contoh juga nih, misalnya kita mau ambil wudhu, atau misalnya emang tidak sengaja kumur-kumur. Itu kan tidak masuk ke dalam rongga ya. Sama juga dengan pemakaian inhaler. Pada beberapa teman-teman yang punya penyakit asma misalnya, pemakaian inhaler itu lama bersepakat tidak membatalkan puasa karena dia tidak masuk ke dalam bagian dalam. Dia hanya sampai di sini aja. Maka sama juga dengan insyak, dengan menyedot air yang menjadi kesunahan dalam wudhu, sama dengan juga dengan berkumur, selama itu tidak masuk ke dalam rongga dalam, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini Gus, ada yang bilang seperti ini, kalau kumur nih, kumur katanya lebih baik tidak berkumur kalau dalam waktu keadaan puasa. Kalau yang dimaksudkan lebih baik tidak berkumur karena khawatir ketelan. Sebenarnya ketika kita udah hati-hati dan kemudian ada satu bagian yang di sana tanpa sengaja masuk, itu kan juga masuknya menjadi tidak membatalkan karena masuknya tidak dari kesengajaan. Oh, begitu. Beda halnya dengan ketidaksengajaan yang disebabkan dari kelalaian. Yang udah jelas nih kita makan sesuatu yang berserat misalnya kurma atau sebagainya. Terus sengaja tidak kumur-kumur, atau nempel di sini terus pas paginya gitu ya, masih ada rasa-rasa kurmanya pagi hari. Itu kemudian ketika karena lalai dan kita telan, itu menjadi bagian yang membatalkan puasa. Oh, berarti kalau lalai itu termasuk bagian dari membatalkan puasa. Jadi netizen di rumah udah tahu jawabannya bahwa merokok itu membatalkan puasa jika disengaja. Oke, terima kasih Gus untuk jawabannya. Sedulur Jatim, itulah jawaban dari Gus Mama. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Gus ya.
Pastinya untuk sedulur Jatim di rumah, misalnya ada pertanyaan mengenai seputar agama, apalagi sekarang lagi Ramadan, bisa langsung di kolom komentar. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.